Saya menyaksikan fakultas ini lahir, jatuh, bangkit, dan tumbuh. Kami ada ketika mimpi itu tampak samar, bahkan hampir hilang. Kini, mimpi itu menjadi nyata. Langkah kecil, perencanaan yang matang, semangat dan pengorbanan. Lahirlah Fakultas Teknik Universitas Lampung. Saya memang tidak sempat bertemu dengan Pak Sitanala Arsyad. Bapak Sitanala itu adalah rektor pertama yang mendirikan pertama. Di awalnya tahun 68 dibuat Fakultas Teknik. Seingat saya ada rapat. Waktu itu ada pertemuan alumni ITB dengan Pak Dodi Tisnamajaya. Pak Dodi itu waktu jadi dirjen perguruan tinggi gitu. Waktu pertemuan itu rame-rame saya nunjuk. Pak, saya bilang, saya anak ITB Pak, diserahin ke bentuk Fakultas Teknik di Unila Pak. Kalau ini Bapak nggak bantu, kalau ini sampai bubar Pak, yang malu itu ITB, bukan saya Pak, saya kan mahasiswa aja. Terus yang lain meletuk, bisa aja loh kan. Kebutuhan kita mendesak. Tanpa lulusan teknik sipil lokal, pembangunan akan stagnan. Tapi bagaimana dengan anggarannya Pak? Saya yang diserahkan waktu itu, udah. Ini, saya bilang jangan berhenti. Kalau berhenti rusak kita nih. Kita kan dari ITB. Banyak dosen juga dari ITB. Kalau berhenti rusak nama ITB-nya, saya bilang. Rencana mendirikan Fakultas Teknik mengingat di Provinsi Lampung ini kelihatannya agak kekurangan tenaga untuk para insinyur. Dibentuk jurusan atau bidang teknik ya. Kemudian karena nggak ada dosen dan sebagainya bubar setelah 3 tahun. Tahun 72 dibentuk lagi Fakultas Teknik. Tapi sebentar ngilang. Tapi itu kan karena semangat para pendiri yang umumnya adalah juga pejabat-pejabat di pemerintah Provinsi Lampung, para PU dan sebagainya. Pemda kan mendukung dulu ya adanya Fakultas Teknik. apa-apa bangunan gedung-gedung juga Pemda dulu. Kita minta Pemda tolong bantu. Saya masuk itu Bapak Sitanala masih dinas, baru kemudian setelah beberapa bulan dia pindah. Tapi ketika saya ke Lampung sudah ada penggantinya yaitu Pak Margono Sulaiman. Yang juga dari IPB. Hingga kemudian tidak berlangsung. Itu tahun 68. Muncul lagi tahun 79. Kemudian saya datengin beberapa orang, ayo yuk, ketemu Pak Sitanala. Sitanala dukung bener, boleh setuju lah. Hukum Pak. Jika
bentuklah waktu itu panitianya, ketuanya Pak Sitanala, wakilnya Pak Sigit, Kepala Dinas PU, dan kita di bawahnya. Saya angkatan tahun 1979, angkatan pertama pada saat Fakultas Teknik berdiri setelah yang kedua kalinya. Karena tahun 68 pernah berdiri, tahun 72 tutup. Terus 78 musyawarah berdiri Fakultas Teknik Persiapan tahun 79. Persiapan dah. Dosen nggak ada. Kemudian teman nggak ada, kakak tingkat nggak ada. Agak tersendat karena waktu itu dosen juga belum lengkap, tenaga pengajar malah dosen tetap saat pendirian itu belum ada. Jadi mahal sekali dosen di sana pada waktu itu. Jadi kami memang benar-benar pengen dapat ilmunya gitu. Bahkan sering kawan-kawan itu menjemput. Dan kadang juga lupa, saking sibuknya mungkin di kantor seperti di proyek. Saya datang dosen tuh, misalnya si A, lu ngajar apa aja? Ngajar apa lo? Gua terserah lah, pokoknya ngajar. Lu ngajar gitu. Honorernya itu gajinya dosen-dosen kan dari Pemda. Saya nggak digaji, semua nggak digaji. Tapi saya karena kita udah komitmen harus berdiri, gitulah. Tahun 7982 yang turun ternyata D3. Karena berdirinya tahun 79 saya juga lagi mahasiswa. Sama, saya angkatan 79. Kemudian kita baru mulai lagi D3 Fakultas Non-Gelar Teknologi. Banyak yang ragu gitu, karena nggak ada dosen tetapnya. Profesor Margono Slamet waktu itu, zaman itu. Dari Pak Margono, kami dapat izin mengambil S2 di ITB. Pulang dari ITB pas 2 tahun persis, saya dilantik menjadi dekan Fakultas Non-Gelar Teknologi. Saya dan ada beberapa teman waktu itu masuk Unila Teknik Sipil itu untuk meningkatkan kinerja kita. Kemudian memang bidang kita di Teknik Sipil di PU. Tapi saya nggak terus. Karena masalahnya waktu saya kan sebagai PNS di kantor gubernur. Setelah saya pulang dari S2, Pak Ansori sesuai S2 juga di ITB juga. Tapi Bapak itu milih yang orang sipil ya. Jadi menuju ke sipil. Kalau saya kan masuk MIPA. Nah, kebetulan di tahun 80-an ini sebagian itu sebenarnya sudah bekerja mahasiswanya. Di tahun 80 saya itu tahun kedua, jadi baru ada satu angkatan di atas kami. Nah itu, dan juga kami berkuliah masih di kampus Cimeng. Kita masih kuliah di kampus Cimeng. Ketika saya pertama ngajar di Cimeng, mereka itu melihat saya, itu perasaan ya, minyak gitu, sepele gitu. Maka saya itu kan kimia, ini kan sipil, dia tuh ngaku-ngakukan sekali dengan sipil itu. Di tahun kedua saya itu kita sudah punya dosen tetap itu Ibu Siti Sujalmi yang mengajar kalkulus waktu itu. Kemudian Ibu Siti Juwairiyah yang sangat terbatas sekali dari tempat ruangan kuliah, dari fasilitas lainnya. Nah, kita hanya papan tulis dengan kapur saja itu dulu. Masih menggunakan papan tulis dengan kapur ya. Kemudian ya paling maju waktu itu menggunakan namanya overhead projector yang ada plastik ditulisin itu ya, paling itu udah paling maju. Dulu itu pun juga kita hanya punya beberapa kelas, karena itu juga di Cimeng itu bukan kami saja, bukan dari teknik saja, ada fakultas ekonomi juga di situ. Lampu bokelan beli 10 watt kali.
udah gelap, udah ini. Nah, dan memang ya sangat memprihatinkan lah kondisinya ya. Sudah itu juga fasilitas yang lain juga. Lab ya, lab. Teknik sipil kan pasti harus punya lab. Nah, sementara kita kan pada namanya baru berdiri, belum punya lab. Sehingga kita bergabunglah di lab Fakultas Pertanian. Kemudian alat-alat itu alat-alat yang seadanya, secukupnya saja. Untuk laboratorium segala macam itu boleh dikatakan belum terlalu memadai ya. Kurang memadai lah ya. Waktu itu memang ada. Support untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa juga dulu itu kan masih sangat kurang. Mungkin juga karena prasarana, sarananya dan sebagainya. Perlu ada perencanaan ya. Itu perencanaan yang matang. Tapi oke lah, kita menganggap bahwa itu namanya persiapan Fakultas Teknik. Guru-guru kita yang ngajar dulu itu seperti ngajar SMA. Dia teori-teori kita tabrak-tabrak aja dulu. Tapi seiring waktu ada pengadaan alat mekanika tanah, baru kita ada lab gitu. Tapi itu prosesnya sudah mau tamat saya itu. Jadi emang nggak kenal benar alat-alat. Masih sedikit ya untuk ruang kuliah, ruang lab dan sebagainya masih sedikit. Jadi itu perjuangan yang sangat berat ya. Pak, alat praktek rusak lagi. Gimana kami bisa praktik? Kalau alat rusak, pakai pikiran. Teknik bukan soal alat, tapi soal cara mencari solusi. Jadi walaupun dia fasilitasnya sedikit, bandingkan dengan fakultas lain, tapi kreativitasnya itu lebih bervariasi, lebih unggul gitu ya. Tapi waktu awal masuk itu, waduh, lumayan sulitnya kita. Karena dosennya ya, kan mahasiswa yang butuh dosen itu. Jadi belajarnya pun kadang-kadang ditunggu, nggak datang. Kalau kita dulu misalnya jadwal pagi Pak, kita tunggu sampai sore, dosennya tidak hadir ya. Bahkan sering kawan-kawan itu menjemput. Dan kadang juga lupa, saking sibuknya mungkin di kantor seperti di proyek. Semangat kita datang ke kampus untuk belajar ternyata tidak diikuti dengan ketersediaan dosen yang mengajar. Akhirnya kita sampai di kampus kita ya ngobrol-ngobrol saja, dan itu kejadian terus menerus. Ditunggu datang, itulah suka dukanya pada saat itu. Tapi kita harus ya ikut ini karena waktu dosen menentukan jam 5 kita kuliah. Nah harus. Jadi kita juga sering ngubungin dosen, Pak gimana Pak ini, nah terus dia, aduh sorry ya kita tunda aja dulu besok misalnya. Nah ya begitulah kondisi. Tapi ya perlu dimaklumi karena dosen-dosen itu dulu bukan dosen tetap di Unila, itu dosen-dosen itu semua dari kebanyakan dari PU. Agak goyang kan, berarti kalau tahun 81 sudah ada 3 angkatan ini. Sebagian teman-teman ada yang pindah ke fakultas lain. Goyang dalam arti kayak apa ke depan ini, kita ini mau jadi apa ini, kita nggak kebayang gitu. Kuliah jarang-jarangan, kemudian interaksi sama dosen juga jarang gitu. Ada beberapa kawan-kawan yang mengundurkan diri, akhirnya ada yang pindah. Dari 79 sampai dengan angkatan saya, ya boleh nyombongin dikit sih. Cuman saya yang kuliahnya tepat waktu. Ketika Unila sudah lebih berkembang. Yang ada dulu baru jurusan sipil. Jadi non gelar teknologi yang D3 itu pun jurusan sipil. Saya masuk terus dilintante dari dekan. Dekan non getek. Saya non gelar teknologi. Tahun pertama kami tahunya, ya namanya mahasiswa baru, tahunya S0. Baca di panduan masuk Unila itu S0. Berpikir karena itu dari Fakultas Teknik Perintis, ya dengan harapan persiapan tentunya akan meningkat menjadi Fakultas Teknik kan. Ya berharap tentunya rata-rata kan ini pasti S1, dari S1. Tiba-tiba di semester 3 kalau nggak salah itu, jadi tahun kedua baru ada ketetapan fakultas non gelar teknik.
berharap tamatnya jadi insinyur. Sipil itu jadi anak tiri lah kira-kira, karena apalagi setelah vonis diploma 3 itu, non gelar itu. Ya kami juga kadang-kadang manakala kumpul dengan fakultas yang lain ada rasa minder itu. Gue tiba-tiba AMD, Alimadiyah Teknik. Nah itu, ya kecewa memang. Ya sangat kecewa sebetulnya. Artinya ya cukup menurunkan semangat. Pada saat saya masuk tahun 84 itu memang masih banyak benar senior-senior saya belum selesai. Jadi saya masih ketemu angkatan 80, 81, 82, saya masih banyak ketemu sama mereka. Tapi lagi-lagi tidak mudah. Ada sedikit gejolak. Itu sangat-sangat terasa ketika di awal tahun 80-an. Ketika saya datang itu, mahasiswa teknik itu baru selesai demo. Karena mereka diturunkan menjadi fakultas non gelar. Ya kalau sekarang dibilang unjuk rasa lah ya. Ketidakpuasan dengan pelayanan yang ada di fakultas teknik. Kita demo pada saat itu, tapi hanya di depan rektorat. Waduh, anak-anak mahasiswa mau berontak. Saya bilang udah gini aja, kamu demo aja di rektorat, nanti saya yang terima gitu-gitulah. Wow, demo lah mahasiswa itu. Sepertinya dulu saya lupa ya, dulu pernah ada demo ya. Ada apa? Itu mahasiswa demo. Saya mendengar waktu itu, tapi pusat sana tidak mengizinkan nih. Nah ini demo, rame itu. Demo itu mengapa belum S1, masih D3. Tapi waktu itu kan aturannya ketat sekali. Karena ada kekurangan dosen sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk tidak diperbolehkan, diizinkan untuk meneruskan program studi tersebut menjadi S1. Jadi di stop gitu kan, dipindahkan ke D3. Keberadaan dosen-dosen juga sangat terbatas. Dosennya baru sedikit. Dosen-dosennya juga susah. Kita kan masih sedikit. Tapi sebagian teman-teman yang sekarang bertahan di fakultas teknik akhirnya alhamdulillah selesai juga. Senang sekali deh. Saya masih ingat nama-nama seperti Pak Bambang Irawan, Pak Pak Rahmat Abdullah itu ikut mengajar itu. Pak Ibrahim B. almarhum ikut mengajar. Ya seiring waktu mungkin pertama kali ada dosen tetap itu pun bukan jurusan teknik sipil, Ibu Sujalmi dulu. Waktu pertama kali masuk, yang seingat saya dosen tetapnya itu kalau nggak salah ya Bu Sujalmi. Dosen teknik yang tetap itu hanya 3 orang kalau nggak salah. Itu pun dia dari teknik kimia, dari teknik kimia beliau itu. Saya pun masih sifatnya honorer waktu itu. Yang dosen tetap hanya 1, yang lainnya itu kita pinjam dari PU, dari pemerintah daerah, ada teman-teman swasta yang mengajar. Waktu itu dekannya dirangkap oleh rektor Pak Margono Slamet. Tapi yang menangani mengenai akademis sama segala macam diserahkan Pak Oji Amin, pembantu rektor 1. Nah, kita suruh ngajar. Saya waktu dipanggil Pak Oji Amin diberi tugas, kamu Anda mau mengajar matematika. Waduh, saya bingung ya waktu itu. Nah, saya lulus matematika itu sudah 15 tahun yang lalu. Saya lupa sama sekali itu. Bu, kalau bisa itu sebenarnya dalam batin saya ini, kalau bisa itu sebenarnya bahwa saya dikasih yang teknis sajalah, yang kira-kira jurusan sipil begitu. Nah, dengan matematik. Mencari dosen yang mau mengajar di fakultas teknik tidaklah mudah. Jadi luar biasa tantangannya itu ya. Karena proyek di luar lebih menjanjikan dari sisi keuangan. Kalau menggantungkan dari gaji Unila waktu itu loh ya, itu sangat kecil sekali waktu itu. Nah terus terang aja Pak, mungkin kalau dosen itu kalau nggak cukup ya kita memang ada kerjaan di luar gitu. Untuk menambah saat itu kan memang banyak kerjaan-kerjaan di PU yang beliau-beliau yang memang sudah duluan itu memberikan pekerjaan gitu. Itu yang menjadi masalah ya.
Tapi kalau dia bisa memaintain keseimbangan antara kampus dan non-kampus, jadi dia dapat proyek kegiatan apa ya, tapi dia melibatkan mahasiswa dan dibawa ke kampus, itu enggak bagus. Tapi objek yang punya aturan, tidak punya aturan. Jadi tetap saya melaksanakan tugas dululah sepenuhnya. Nanti di lain kesempatan, lain waktu, saya bisa melakukan pekerjaan yang lain. Yang tadi istilahnya ngobjek. Ya ini harus pintar-pintar ngatur waktu itu. Dulu masih bisa kita bekerja juga di luar sebagai konsultan atau membantu proyek-proyek pemerintah. Dan mahasiswa-mahasiswa ini banyak juga kita libatkan di dalam kegiatan dosen-dosen, dan sehingga ini juga termasuk mempercepat proses pematangan mahasiswa. Karena mahasiswa bisa sambil praktek langsung, dibayarnya dulu hanya dengan nasi bungkus dan rokok. Tidak lebih daripada itu. Tapi setiap mahasiswa sangat bersemangat sekali, karena yang dikejar adalah pengetahuan, yang dikejar adalah ilmu. Teknik ini tidak hanya teoritis, harus juga kita memahami lapangan. Nah, Pak Ansori mengisi itu. Jadi selain teoritis yang dia berikan, dia ajak kita ke lapangan, lihat proyek dan sebagainya. Kalau D3 itu memang ya harusnya 60% itu praktek, 40% teori. Tapi waktu itu juga sulit dipenuhi. Saya masih ingat tahun 80-an itu, saya dan juga beberapa teman yang lain tuh mengajar tidak kurang dari 7-8 mata kuliah supaya terpenuhi gitu ya. 8 mata kuliah satu orang ngajar, 7, 10 ada gitu. Pontang-panting lah, karena apa? Kita nggak banyak dosen yang murni ya, maksudnya yang murni teknik sipil yang di Unila gitu. Bebannya tentu lebih berat. Mengajar yang lebih banyak dibanding yang semestinya. Itu istilahnya satu tubuh ini, kan kita di 3 ya Pak ya, cuma segini Pak. Jadi kita tuh hampir S1 materinya. Kadang kita ngubah kurikulum kan nggak gampang itu, orangnya sedikit. Sehingga sampai dibilang ini mah S1 D3+. Jadi sedikit lagi itu udah S1 materinya. Pengajar masih menggunakan para pejabat bidang teknik lah yang ada di Lampung. Nah, di atas saya itu memang sudah ada Pak Rahmat, Pak Sigit. Awal tahun 80 itu kita sepenuhnya itu dibantu oleh pemerintah daerah, Pemda Provinsi Lampung. Saya masih ingat honor saya itu dibayar dari pemerintah daerah. Sebelum saya masuk ke perguruan tinggi itu saya sudah mikir itu. Aduh, anak saya udah 3. Nah, apa saya bisa hidup ya di perguruan tinggi yang hanya gaji melulu aja. Nah, dan itu kalau dipraktekkan mungkin seminggu aja sudah habis, nggak bisa untuk melanjutkan makan. Dulu itu saya menjabat PD1, itu honor saya 100.000 per bulan, diberikan 3 bulan sekali. Oh iya, saya tahun 85-86 ya Pak ya. Saya sangat ingat sekali, ya itu kan membekas ya Pak yang gitu. Gaji saya itu 51.000 waktu itu. 80-an itu adalah awal yang sangat berat. Ya, kita terpaksa kerjasama dengan Universitas Sriwijaya untuk meneruskan pendidikan teman-teman yang terhenti di tingkat diploma. Pertama masuk kita 72 orang, tapi waktu lulusan pertama tahun 83 untuk berangkat ke Palembang melanjutkan supaya dapat tingkat doktoralnya ke Palembang itu 10 orang. Kalau saya tidak salah ada 10 mahasiswa itu kami dikirim ke Universitas Sriwijaya. Bukan dikirim ya Pak, kita tes di sana. Tes, tapi memang administrasi yang memfasilitasinya ini Universitas Lampung. Yang keluar kebanyakan angkatan 79, 80, 81. Itu yang ke ITS, ada yang ke Unsri. Ada yang ke Unsri. Saya sendiri di angkatan 82, banyak yang ke UBL. Bagian dari mereka, karena masih D3, kita beri rekomendasi
untuk kuliah di tempat lain untuk melanjutkan S1-nya. Karena masa itu kan masih diploma kan. Pada masa tahun 88 bisa dikatakan lebih smooth ya dibandingkan angkatan 84. Udah lebih, ya bisa dikatakan lebih beradab lah orang-orang itu, mahasiswa-mahasiswanya. Kami ingin belajar dengan baik. Maksudnya atmosfer belajarnya sudah lebih baik dengan angkatan sebelumnya. Mempertahankan kegiatan belajar mengajar itu tetap berlangsung dengan baik. Mempertahankan mahasiswa itu percaya dengan proses pendidikan itu dengan berbagai cara. Kegiatan yang sifatnya untuk pengembangan diri. Jadi selain teoritis yang dia berikan, dia ajak kita ke lapangan, lihat proyek dan sebagainya. Kami mahasiswa ikut berkontribusi untuk memberikan pertimbangan akan potensi jalan tol di Provinsi Lampung ini. Saya membuat beberapa kegiatan yang sifatnya itu membuat mahasiswa itu aktif di kampus. Tingkat keberhasilan alumni itu juga tidak lepas dari kegiatan aktivitas non akademik gitu ya. Ya misalnya saya membawa mereka ada dulu kita membuat festival layangan misalnya, itu hampir semuanya anak-anak Fakultas Teknik, dan kebetulan itu memerlukan juga sense teknis ya untuk membuat layangan dan sebagainya. Itu cukup menarik beberapa tahun. Itu menjadi kegiatan yang khas mahasiswa Fakultas Teknik Unila. Dan ini menjadi sebuah momen besar di mana kita Fakultas Teknik ini memberikan kegiatan yang sifatnya melayani masyarakat, memberikan hiburan kepada masyarakat, mengenalkan berbagai macam jenis layang-layang yang seringkali difestivalkan di luar negeri. Kalau kami 82 pertama masuk sudah di Gedung Meneng. 82 Pak. Dan itu memulai awal. Masih sempat kuliah di gedung B. Gedung A baru jadi tapi belum digunakan. Jadi saya kuliah di gedung B, saya masih. Di tahun 88 gedungnya gedung A sama gedung B. Gedung Kedekanan itu sama gedung B sebelah sana yang Pak Arsyil. Cuma 2 gedung aja. Lagi zaman saya kuliah. Beberapa peralatan itu bantuan dari gedung, itu bantuan dari pemerintah Provinsi Lampung. Jadi tidak bisa dilupakan itu jasa Pemda waktu itu. Terus gedung itu saya baru selesai gedung untuk perkuliahan, karena gedung kita itu yang sekarang dekanat itu sama gedung arsitek, itulah cikal bakal kedua gedung itu. Menurut saya sih gedung A ini yang sangat historis ya. Saya mahasiswa baru juga pertama kali di sini masuknya di aula sini Pak, lantai 2 ini ya. Sampai sekarang juga dipakai untuk yudisium juga ya di situlah. Untuk kegiatan kami masih tercukupi karena beberapa laboratorium itu berada di gedung yang sama, sehingga waktu itu memang masih tercukupi kebutuhan gedung ya, dengan kondisi jumlah mahasiswa yang ada pada awal-awal dulu. Jadi di lantai bawah ini banyak untuk kelas-kelas, juga ada juga untuk kantor TU-nya itu, seingat saya itu. Jadi ada 3 kelas di gedung A ini dipakai untuk kelas perkuliahan, lalu sebagian ruangan untuk administrasi. Kalau di lantai atas ini memang untuk dekan dan DWD, dan ini ada aula juga, kita kuliah juga, untuk kuliah juga. Dan ruang rapat masih sama, nggak terlalu jauh berbeda. Tahun 91 itu kita mulai mendapat dukungan yang baik dari pusat dengan diresmikannya
jurusan teknik sipil sebagai pendidikan S1. Ada pengusulan, jadi dari D3 diusulkan menjadi S1, waktu itu dibantu oleh Jika yang bantu itu akhirnya diloloskan oleh pemerintah pusat sana. Menjadi mahasiswa pertama pada saat 91 itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kami sebagai angkatan pertama, karena momen itu adalah momen terjadinya perubahan sejarah di Fakultas Teknik. 91 itu SK baru mengenai Fakultas Teknik menjadi Fakultas Teknik. Nah, kita mulai bangga. Di mana sebelumnya Fakultas Teknik itu bernama Fakultas Non-Gelar Teknologi dan menyelenggarakan program Diploma 3 Teknik Sipil. Tapi angkatan 82 sudah banyak melanglang buana. Karena kita rata-rata 86, 87 itu sudah pada selesai. Beberapa alumni kita yang tadi yang diploma itu boleh melanjutkan dengan beberapa persyaratan, sehingga kita mulai makin kuat posisinya. 91, 92 itu sudah mulai ada jurusan S1 Teknik Sipil. Kami amat yakin bahwa Unila itu bisa berkembang dengan baik kalau Fakultas Tekniknya itu kuat. Kemudian kebetulan ada Project Heads JICA. Termasuk saya beasiswanya dari JICA. Waktu kuliah di UGM itu saya biasanya beasiswanya dari JICA itu. Proyek itu sebenarnya untuk seluruh Fakultas Teknik di Sumatera dan sebagian Kalimantan yang disponsori oleh JICA. JICA itu satu lembaga bantuan dari Jepang, Japan International Cooperation Agency, dengan proyek yang namanya HEDS. HEDS itu Higher Education Development Support. Bagaimana untuk dosen-dosen muda itu sekolah? Kalau bisa di luar negeri ya. Terus tadi sponsor untuk sekolah di luar negeri. Tapi masalahnya bahasa Inggris. Kita menerima dosen baru, kemudian kita sekolahkan. Menerima dosen baru, kita sekolah. Terus seperti itu programnya. Karena waktu itu saya yakin perguruan tinggi akan bagus kalau SDM-nya berkualitas. Sekolah S2 bagi para dosen, kemudian juga pengembangan kurikulum. Dan membantu Fakultas Teknik di Sumatera. Dan kami mendapat backup yang cukup baik, terutama meningkatkan kapasitas dari pengajar dan beberapa program, dan juga mendukung kesempatan untuk belajar. Jadi memang di awal-awal itu Fakultas Teknik itu belum semarak ya, artinya itu masih baru jurusan sipil ada waktu itu. Jadi Pak Ansuri ini memberi kita tantangan-tantangan gitu. Kata beliau, yuk kita kembangkan Fakultas Teknik ini untuk 10 atau 20 tahun yang akan datang. Ya, pertama saya minta izin kepada pimpinan untuk menyusun sebuah rencana ke depan. Untuk itu saya membuat satu master plan untuk Fakultas Teknik. Saya ingat itu tahun 93. Jadi 10 tahun itu menjadi tahun 2003 yang saya rencanakan dengan proyeksi-proyeksi yang cukup progresif. Tapi itu juga prosesnya panjang dulu, karena waktu itu Pak Ansori kan wakil dekan 1 ya, pembantu dekan 1 istilahnya waktu itu, dan dekannya Bu Kartini waktu itu. Menjelang pertengahan tahun 90-an, ada program yang diluncurkan juga oleh kementerian, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Yang satu yang disebut sebagai DO Project, Development of Undergraduate Education, yang dibiayai oleh Bank Dunia. Diajukan ke Bu Kartini dulu, kemudian diajukan ke Rektorat, ke WR1, Bu Mintarsih almarhum waktu itu. Bolak-balik gitu. Ininya kurang, ini belum lengkap, diperbaiki. Terus kita perbaiki dalam proses itu, sementara Pak Ansori mencari sumber-sumber pendanaan. Nah, kita termasuk yang lolos ikut program itu bersama 5 perguruan tinggi yang lain.
Jadi untuk pendidikan S1, kemudian yang ADB-nya itu EDP namanya. EDP itu Engineering Education Development Project. Program BIKA Surabaya Barat yang perkanan itu juga sebagai contoh proyek ADB ya, EDP dan seterusnya itu untuk mengembangkan faktor teknik termasuk juga sumber daya manusianya. Kan cepat sekali kita menyiapkan itu kan di akhir 95, 96, 97 beliau udah mulai dapat itu ya lampu hijau untuk didanai. Dan 98 itu jalan proyeknya. Dosen-dosen di faktor teknik itu banyak sekolah nanti kalau kembali itu akan mendukung program pengembangan faktor teknik ya. Karena terus terang faktor teknik itu termasuk yang ketinggalan. Nah, salah satu program yang dikembangkan di dalam program EDP itu adalah mencetak dosen-dosen baru gitu. Dan kalau pulang itu bisa langsung meningkatkan kualitas dari fakultas teknik ya. Selama persiapan itu udah mulai rekrut dosen-dosen. Pada saat itu saya melamar untuk dapat menjadi dosen di UNES Lampung, dan pada saat itu juga setelah lulus saya dikirim ke Inggris waktu itu untuk mengambil S2-nya dulu gitu ya. Termasuk saya sebenarnya, saya yang disekolahkan juga ke Inggris. Saya berkesempatan untuk sekolah ke Prancis dan ini menjadi bagian dari sejarah pribadi saya yang tadinya tidak pernah terbayangkan bisa ke luar negeri. Dan alhamdulillah dengan Project 2 ini saya pertama kali ke luar negeri. Jadi ada puluhan dosen-dosen lain yang seperti saya gitu ya, yang dikirim ke berbagai universitas di Inggris, di Australia, dan di beberapa negara yang lain dengan dibiayai oleh program EDP tersebut. Nah, yang pulang mulai ngajar. Profesor sudah mulai banyak, doktornya banyak karena hasil dari investasi kita pada saat itu. Saya meramalkan bahwa faktor teknik itu akan menjadi center of excellence di Unila gitu, dibandingkan dengan fakultas lain. Karena apa? Karena faktor teknik itu orang eksakta. Kalau orang eksakta banyak yang doktor terus kembali, itu akan memacu perkembangan fakultas lebih cepat. Setelah lulus baru saya mulai mengajar di Fakultas Teknik sejak tahun 2001. Nah, dalam perkembangannya itu luar biasa karena bantuan dari World Bank itu tidak hanya sumber daya manusianya, tapi sarana prasarananya juga. Kira-kira pertengahan tahun 90-an itu mulai kelihatan alumni-alumni kita itu tersebar di seluruh provinsi Lampung. Untuk teknik itu yang terbaik lah begitu. Karena lulusan-lulusan dari Fakultas Teknik juga sudah banyak berkiprah. Banyak diserap oleh dunia industri, dunia usaha. Dari semua lini ya, baik di tingkat lokalnya sangat menguasai. Kemudian di lembaga pemerintahan, baik di tingkat provinsi atau di nasional gitu. Menduduki posisi-posisi yang cukup penting. Banyak lulusan-lulusan yang sudah jadi pejabat dan kontraktor besar dan sebagainya itu memang dari Teknik Unila. Saya cukup bangga menjadi bagian dari Fakultas Teknik. Kebanggaan itu rasa itu ada. Bangga ya pasti ya. Ada ya. Apalagi melihat perkembangan infrastruktur yang ada hari ini. Ya tentu kami bangga karena pernah dididik di Unila. Saya bangga dengan Fakultas Teknik. Kita harus merasa bangga dan merasa senang bahwa kita adalah bagian dari keluarga besar Fakultas Teknik. Oh, bangga sekali. Kreativitas baik dosen maupun mahasiswa itu lebih kaya dibandingkan dengan fakultas lain. Pada dasarnya di awal memang kita hampir putus asa. Iya, di teknik sipilnya kebanggaan. Tapi setelah kita jalani proses itu, ternyata kematangan kita itu justru kita perlu di situ. Saya merasa bahwa ya tadi kita adalah Unila ini adalah rumah kedua saya gitu kan. Kematangan kita menjadi seorang insinyur, kematangan kita menjadi seorang ahli teknik, justru di situasi yang kita tertekan. Menjadi mahasiswa Fakultas Teknik saya sangat bangga. Saya bisa sampai ada di sini karena dulu awalnya memang pernah kuliah di sini gitu. Dulu S1 di sini dengan dosen-dosen yang memberikan saya ilmu, memberikan saya pengalaman.
Ya tentu itu memberikan bekal saya untuk masa depan saya sekarang dan ke depannya lagi. Merupakan kebanggaan juga ya, wah kita bisa bersaing dengan sekian warna, tinggal sekian ya kan. Maka terharu sekali dengan fakultas tekniknya ini. Ini orang sudah pensiun 20 tahun masih diingat. Jadi perjalanan fakultas teknik itu berat ya. Kenapa? Karena fakultas teknik itu untuk membangun fakultas teknik itu memerlukan sumber daya lebih berat dibandingkan dengan yang non teknik ya. Fakultas Teknik Unila adalah cerita tentang kami. Dari Lampung, membangun Lampung untuk Indonesia. Perjuangan, perencanaan, karya, dan pengabdian. Bahwa semuanya kalau direncanakan dengan baik, itu bisa gitu.